Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rada Tunasana. Saya dari D3 Gizi reguler 22. Untuk menuntaskan tugas metodologi penelitian, saya akan menjelaskan materi saya yaitu hubungan praktik pemberian makan dengan status gizi pada anak. Baik, yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Di bab 1 ada latar belakang. Di latar belakang, periode paling penting pertumbuhan dan perkembangan terjadi pada masa balita. Sekitar 200 juta anak di bawah umur 5 tahun gagal untuk mencapai potensi mereka dalam perkembangan kognitif karena berbagai macam faktor risiko seperti kemiskinan, kesehatannya rendah, pola asuh dan gizi yang tidak mencukupi. Asupan nutrisi pada anak memegang peranan penting dalam optimalisasi tumbuh kembang pada anak. Asupan nutrisi pada anak dapat dinilai dengan keadaan status gizi yang ditandai dengan anak kurus, normal, dan gemuk. Asupan nutrisi yang kurang akan menyebabkan kondisi kesehatan anak menjadi kurang baik, gangguan pertumbuhan dan perkembangan, serta dapat menyebabkan kematian. Balita yang kekurangan nutrisi mudah terkena infeksi dan berpengaruh pada nafsu makan. Jika pola makan tidak terpenuhi, maka tumbuh kembang anak akan terganggu. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Di rumusan masalah, apa ada hubungan terkait praktik pemberian makanan dengan status gizi pada anak? Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama tujuan umum untuk mengetahui praktik pemberian makanan dengan status gizi anak dan memulihkan anak-anak yang kurang gizi. Yang kedua ada tujuan khusus, mengidentifikasi praktik pemberian makan dengan status gizi dan menganalisis hubungan praktik pemberian makan dengan status gizi pada anak. Yang selanjutnya yaitu ada manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis, memberikan bukti empiris tentang pengaruh praktik pemberian makan dengan status gizi pada anak. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu bagi peneliti memperoleh wawasan dan pengetahuan baru mengenai masalah gizi terkait hubungan pemberian makan dengan status gizi pada anak. Bagi responden, menambah pengetahuan orang tua dalam praktik pemberian makanan pada anak dan juga menambah pengetahuan bagaimana karakteristik yang baik dalam memberikan praktik pemberian makan pada anak. Baik, yang selanjutnya kita memasuki bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama ada status gizi. Status gizi merupakan suatu keadaan kesehatan yang berkaitan dengan asupan zat gizi dan ditunjukkan dengan indikator antropometri, kategori atau klasifikasi status gizi. Penilaian status gizi berdasarkan antropometri dapat diukur menggunakan parameter tunggal seperti umur, berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, lingkar kepala, lingkar dada, lingkar pinggul, dan tebal lemak di bawah kulit. Pada umumnya, penilaian status gizi menggunakan parameter gabungan seperti berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, berat badan menurut tinggi badan, dan indeks massa tubuh menurut umur. Yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi. Menurut UNICEF, ada 3 penyebab buruk pada anak, yaitu penyebab langsung, penyebab tidak langsung, dan penyebab mendasar. Terdapat 2 penyebab langsung gizi buruk, yaitu asupan gizi yang kurang dan penyakit infeksi. Kurangnya asupan gizi dapat disebabkan karena terbatasnya jumlah asupan makanan yang dikonsumsi atau makanan yang tidak memenuhi unsur gizi yang dibutuhkan. Sedangkan infeksi menyebabkan rusaknya beberapa fungsi organ tubuh sehingga tidak bisa menyerap zat-zat makanan secara baik. Yang ketiga yaitu praktik pemberian makan. Pemberian makanan merupakan bentuk mendidik keterampilan makan, membina kebiasaan makan, membina selera terhadap jenis makanan, membina kemampuan memilih bentuk untuk memilih makanan untuk kesehatan, dan mendidik praktik makan yang baik dan benar sesuai kebudayaan masing-masing. Kekurangan dalam pemberian makan akan berakibat sebagai masalah kesulitan makan atau kekurangan nafsu makan yang pada gilirannya akan berdampak negatif pada kesehatan dan tumbuh kembang nantinya. Ada beberapa bentuk praktik pemberian makan. Yang pertama jenis menu makanan, yang kedua jadwal dan frekuensi makan, yang ketiga cara mengolah, yang keempat cara penyajian, dan yang kelima cara memberi makan. Dan selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi praktik pemberian makan. Menurut Sulistyoningsih, ada beberapa faktor yang mempengaruhi praktik pemberian makan, di antaranya yaitu yang pertama, faktor ekonomi. Variabel ekonomi yang cukup dominan dalam mempengaruhi konsumsi pangan adalah pendapatan keluarga dan harga. Yang kedua, faktor sosial budaya. Pantangan dalam mengkonsumsi jenis makanan
tertentu dapat dipengaruhi oleh faktor budaya atau kepercayaan. Pantangan yang didasari oleh kepercayaan pada umumnya mengandung perlambang atau nasihat yang dianggap baik ataupun tidak baik, yang lambat laun menjadi kebiasaan atau adat. Yang ketiga yaitu pendidikan. Tingkat pendidikan dapat mempengaruhi pengetahuan dan perilaku seseorang. Yang keempat yaitu lingkungan. Kebiasaan makan pada keluarga sangat berpengaruh besar terhadap pola makan seseorang. Kesukaan seseorang terhadap makanan terbentuk dari kebiasaan makan yang terdapat dalam keluarga. Dan yang kelima yaitu usia ibu. Semakin bertambah umur, ibu akan mempunyai pengalaman yang lebih banyak dari lingkungannya dalam pola asuh anak, khususnya dalam perilaku pemberian makan bagi anaknya. Dan yang selanjutnya yaitu karakteristik praktik orang tua dalam pemberian makan. Praktik pemberian makan pada anak dapat dilihat dari beberapa aspek. Di antaranya yaitu yang pertama, tekanan untuk makan. Orang tua sering sekali melakukan tindakan tekanan pada anak dalam aktivitas makan untuk usaha meningkatkan berat badan anak. Bentuk lain dari tekanan yang sering kali dilakukan orang tua adalah dengan membentak, berkata kasar, memaksa anak untuk makan makanan yang disediakan. Dan yang kedua, pembatasan untuk berat badan. Orang tua memilih tujuan baik dengan melakukan tindakan tersebut. Tindakan pembatasan terhadap konsumsi makanan tertentu akan semakin meningkatkan minat anak terhadap makanan tersebut. Dan yang ketiga, pembatasan untuk kesehatan. Orang tua berusaha membatasi makanan cepat saji bagi anak. Orang tua memiliki tujuan baik dengan melakukan tindakan tersebut. Namun, tindakan pembatasan tersebut, konsumsi makanan tertentu akan semakin meningkatkan minat anak terhadap makanan tersebut. Yang keempat yaitu keterlibatan anak. Penyiapan dan pemilihan makanan merupakan tanggung jawab ibu, namun secara perlahan anak harus mampu memilih dan menentukan makanan sehat bagi dirinya. Dan yang kelima yaitu edukasi makanan. Orang tua dapat menyampaikan manfaat makan sayur ketika memberikan suapan sayur pada anak atau ketika anak menolak untuk makan sayur. Dan yang selanjutnya yaitu kerangka konsep. Di sini kerangka konsepnya yaitu hubungan praktik pemberian makan dengan status gizi pada anak di Posyandu Mekarsari. Variabel bebasnya adalah praktik pemberian makan pada anak. Untuk variabel terkaitnya yaitu status gizi. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.